Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Argi Lutfi Alif dari Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpad. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang organisasi internasional, di mana di sini saya mengambil salah satu organisasi internasional yaitu Bank Dunia atau bisa disebut World Bank. Pertama-tama di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pengertian dari organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Organisasi internasional memiliki peran untuk mewadahi negara-negara di seluruh belahan dunia, dan organisasi internasional tentunya untuk menjalin kerjasama kepentingan negara untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan. Nah, kali ini di sini saya mengambil salah satu organisasi internasional yaitu Bank Dunia, yang dimana Bank Dunia ini merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan anggotanya dari hampir dari belahan negara. Hingga saat ini di zaman modern, Bank Dunia berkembang cukup pesat, yang dimana Bank Dunia berperan dalam menyediakan pinjaman sebagai program pemberian modal dalam rangka mewujudkan salah satu tujuannya, yaitu memberantas kemiskinan. Bank Dunia ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 berdasarkan ratifikasi internasional atau proses adopsi dan perjanjian internasional, yang mana diadakan sebuah konferensi pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Dalam konferensi ini diikuti oleh delegasi 44 negara, namun yang paling berperan pembentukannya Bank Dunia adalah Amerika Serikat dan negara Inggris. Baik, kemudian kita akan sedikit bergeser kepada pembahasan Bank Dunia atau World Bank. Dari pengertiannya, World Bank yaitu salah satu organisasi internasional, yaitu lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan anggotanya di hampir setiap negara, khususnya negara-negara berkembang. Salah satunya di Indonesia. Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan konferensi Bretton Woods pada 1944 dengan tujuan membantu rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya, serta memajukan investasi swasta dan perdagangan internasional. Kemudian Bank Dunia ini mempunyai visi resmi, yaitu salah satunya pengembangan serta pembangunan dalam melaksanakan MDGs, dan mempunyai misi untuk mengurangi kemiskinan secara profesional agar mencapai hasil berkelanjutan. Bergeser kepada tujuan dari Bank Dunia, yaitu membantu rekonstruksi pembangunan dan di daerah anggota secara memfasilitasi investasi modal dan tujuan produktif. Kemudian mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi investor swasta. Selanjutnya, untuk mendorong perdagangan internasional jangka panjang dengan mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Kemudian menyusun pinjaman internasional melalui sumber lainnya sehingga dapat membiayai proyek mendesak baik besar maupun kecil dengan jaminan Bank Dunia. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu menjalankan kegiatan dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional dalam persyaratan bisnis di dalam daerah anggota dan keadaan ekonomi yang damai. Kemudian di sini terdapat hubungan World Bank, yang dimana dari pembahasan kali ini saya mengambil World Bank dalam sisi ruang lingkup terhadap negara Indonesia, di mana
hubungan World Bank dan Indonesia ini pastinya cukup erat, di mana hubungan Bank Dunia ini dengan Indonesia sejak kehadiran Bank Dunia ini, Indonesia sejak tahun 1967 telah memberikan kontribusi bantuan pada Indonesia. Sejak pertama kalinya Bank Dunia hadir di Indonesia pada tahun 1967 sampai dengan Januari 1998, total bantuan yang dicurahkan di Indonesia telah mencapai 23 miliar US dollar. Kemudian hubungan Bank Dunia maupun dengan negara Indonesia pastinya keduanya sama-sama memperoleh manfaat, dan kerjasama ini jika dilihat dari sudut Bank Dunia sebagai organisasi internasional pastinya memberikan bantuan besar timbal balik yang diterima, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sangat tergantung pada besar kecilnya bantuan yang diterima oleh negara penerima, yaitu Indonesia. Hubungannya hingga saat ini, baik Bank Dunia mendukung dilaksanakannya tanggap darurat COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, termasuk upaya penguatan unsur-unsur tanggap darurat pandemi. Kemudian peningkatan bantuan sosial maupun sistem perawatan kesehatan, serta berbagai tindakan yang diambil untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan. Kemudian bergeser kepada pembahasan manfaat Bank Dunia bagi negara Indonesia. Bank Dunia maupun negara Indonesia keduanya sama-sama memperoleh manfaat pastinya. Dalam kerjasama ini, walaupun pasti ada mendapat kegagalan dari bantuan tersebut. Jika dilihat dari sudut Bank Dunia, besar timbal balik yang diterima, baik secara langsung atau tidak langsung, sangat tergantung pada besar kecilnya bantuan yang diterima oleh negara penerima. Kemudian manfaatnya yaitu Bank Dunia juga dapat merasakan dan menerima manfaat dari Indonesia melalui berbagai efek positif dari bantuan tersebut, yang secara tidak langsung si Bank Dunia ini dapat hasil dari tujuan visinya tadi untuk memberantas kemiskinan. Indonesia menerima bantuan luar negeri dari Bank Dunia berupa pinjaman, meskipun syarat-syarat pembayaran luar negeri telah diusahakan berada dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali. Namun kenyataannya menunjukkan pemerintah untuk dapat membayar angsuran cicilan, pokok dan bunga utang, sehingga terus-menerus membuat utang baru. Di sisi lain, pada saat krisis ekonomi bahkan menunjukkan hutang luar negeri menjadi mutlak diperlukan mengeluarkan Indonesia dari pertumbuhan ekonomi yang negatif dan ke kondisi yang positif. Kemudian bergeser kepada pembahasan keberadaan Bank Dunia bagi Indonesia. Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah atau low middle income per 1 Juli. Status Indonesia turun dari sebelumnya yang termasuk sebagai kategori negara berpendapatan negara atas atau upper middle income. Dan keberadaan World Bank ini sesuai dengan visinya, yaitu pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian akan bergeser kepada pembahasan tentang peran dari Bank Dunia ini. Untuk yang pertama, pastinya untuk membantu rekonstruksi dan pengembangan wilayah anggota dengan memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif yang pastinya ke arah yang positif. Kemudian yang kedua, untuk mempromosikan investasi asing swasta melalui jaminan dan partisipasi dalam pinjaman investasi. Kemudian yang ketiga, untuk mempromosikan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang jangka panjang, kemudian dan pemeliharaan keseimbangan dalam neraca pembayaran untuk mendorong investasi internasional. Kemudian dari peran Bank Dunia ini yaitu untuk mengatur pinjaman yang dibuat atau dijamin oleh sehubungan dengan pinjaman internasional. Kemudian yang terakhir, pastinya untuk melakukan operasi dalam memperhatikan efek investasi internasional. Selain itu, Dunia telah bersama pemerintah Indonesia dalam proses pembiayaan proyek infrastruktur yang pastinya kita sudah rasakan dari beberapa infrastruktur seperti kebutuhan negara, yaitu jalan tol dan lainnya. Baik, jadi kesimpulannya
bisa dilihat dari hubungan Bank Dunia dengan Indonesia yang pastinya cukup erat, yang dimana saling ketergantungan satu sama lain sesuai dengan visinya, yaitu memberantas kemiskinan. Karena kehadiran Bank Dunia ini di Indonesia sejak 1967 telah memberikan kontribusi bantuan pada negara Indonesia yang sangat besar. Dapat dilihat dari Bank Dunia maupun negara Indonesia, keduanya pastinya sama-sama mendapatkan manfaat dalam kerjasama ini, walaupun pastinya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Namun keduanya sama-sama memperoleh manfaat yang pastinya diharapkan ke arah yang positif. Jika dilihat dari sudut Bank Dunia sebagai organisasi internasional dan Indonesia sebagai pengonsumsinya atau sebagai penerima, secara tidak langsung Indonesia pastinya sangat tergantung pada besar kecilnya yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Dan sebaliknya, ketika Bank Dunia dapat merasakan juga dari menerima manfaat dan dana yang diberikan kepada negara Indonesia, efek positif tersebut yaitu terjalankannya visi dari Bank Dunia ini, yaitu mencegah atau memberantas kemiskinan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan, karena dalam pembelajaran kali ini, dalam membuat makalah dan membuat video ini, pastinya saya masih dalam memahami hal-hal dasar dari organisasi internasional. Maka dari itu, salah hilapnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon maklum. Saya di sini Argil Talib, pamit undur diri. Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah organisasi internasional, yaitu Bapak Rudi Martiawan dan Bapak Andre Arismansyah, telah memberikan sebuah pelajaran tentang organisasi internasional ini, dan semoga kedepannya dalam pemahaman organisasi internasional ini tentunya dapat lebih mendalam agar suatu saat nanti mungkin bisa diterapkan atau diimplementasikan di kehidupan nyata atau di dunia kerja bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.